Yo guys, ya balik lagi. Kali ini gue bakal bahas Ultraman Blazar episode 10. Episode yang bisa bilang fokus ke drama banget, apalagi drama keluarganya kerasa banget, dimana juga menampilkan kehidupan Gento bersama keluarganya. Dan jelas episode kali ini juga menjadi kemunculan dari BB Demaga beserta si Demaganya juga. Nah, Blazar Stone merah kemarin kenapa tuh ya? Jadi langsung saja kita bahas Ultraman Blazar episode 10. Di awal scene, kita langsung disuguhkan dengan anaknya Gento si Hirmajun tengah menonton suatu berita serta Gento lagi nyuci piring. Tapi tidak lama setelah itu, mata Gento lagi-lagi menjadi biru menyala di sebelah kirinya, yang menandakan lagi-lagi Gento dikendalikan oleh Blazar. Karena mungkin Blazar kayak tertarik gitu ya melihat berita-berita televisi. Di sini juga kita kayak dibawakan ke beberapa penglihatan Blazar dan Gento sebelumnya. Ini ada apa nih? Itu juga diperlihatkan relasi antara Gento dan Jun ya kerasa lah relasi bapak dan anaknya. Kemudian di berita televisi memperlihatkan berita tentang GGF yang menemukan sebuah telur misterius, diduga itu adalah telur kaiju. Gento juga bilang kalau dia kali ini sedang libur. Karena libur, dia juga mengajak keluarganya untuk jalan-jalan, dan Jun mau jalan-jalannya ke tempat telur kaiju berada tadi. Barulah keesokan harinya, Gento bersama keluarganya yaitu Jun dan satu toko istrinya mendatangi tempat tersebut. Ini anak diajak ke tempat lain buat main bareng, gak mau. Maunya lihat kaiju. Ya biasalah ya, rasa penarasan anak kecil itu emang tinggi banget. Tidak lama setelah itu juga, telur kaijunya tiba-tiba menetas, yang dimana di sana mengeluarkan sesosok kaiju yaitu BB Demaga. Dia memang karena baru menetas dan masih bayi, wujudnya jadi kecil dan seukuran manusia. Nah, di saat yang bersamaan juga Blazar Stone menjadi berwarna merah. Nah, untuk Blazar Stone ya nanti dulu ya kita bahas ya. Kita lanjut pembahasannya dulu. Di situ juga, BB Demaga diserang oleh tim GGF. Karena BB Demaga merasa terancam, dia berteriak guna untuk dapat memanggil induknya. Dan ya di tempat lain, Demaga yang versi induknya dengan wujud raksasa muncul dan akan menuju tempat BB Demaga berada. Di sana juga, Gento dipanggil oleh para bawahannya. Gento juga di sini jago kirim ke Teruaki dan lainnya, dimana memang seperti yang kita tahu, Scar itu rahasia banget. Jadi di sini Gento bilang ke keluarganya bahwa dia berada di unit engineer gitu. Dan cara bicaranya juga ya nggak tegas kayak biasanya. Ya sebenarnya ini juga supaya keluarganya Gento, terutama istrinya, nggak khawatir. Apalagi setiap hari dia bertarung dan bertaruh nyawa setiap hari. Jadi kebetulan pula tuh ya. Jun juga marah ke Gento gara-gara Gento cuma ngulangin kata-kata dia doang. Bapak lo sibuk woi. Di sini juga kembali menampilkan Bapak Red Suhruno, yang dimana dia berada di markas pasukan pelindung global yang berada di Jepang. Dimana di sini kesan militernya juga kayak balik lagi loh ya. Semua arahan harus sesuai Bapak Retsu ini juga, dimana Pak Retsu juga mau mengerahkan semua persenjataan untuk mengalahkan si Demaga ini. Cuman ya Gento aslinya nggak mau gitu dan mau disampaikan oleh Teruaki, tapi dicuekin. Di sini Ergaron-Motsu akan diluncurkan. Di sini kita lihat proses meluncurkan Ergaron dibuat lebih detail loh ya. Ada suara-suara yang pakai bahasa Inggris. Ini kayaknya buat ngelamin durasi dah. Demaga juga sudah berada di tempat BB Demaga berada, dan dia di sini hanya melindungi anaknya, tapi diserang bertubi-tubi. Bahkan Ergaron-Motsu di sini full power, semua serangan dikeluarkan, membuat Teruaki juga di sini harus menghela nafas karena harus melakukan ini. Tapi si Bando excited banget, suruh kalian nyiksa. Lagi-lagi, Blazar Stone menjadi semakin memerah dan menyala. Di situ juga lagi-lagi mata Gento sebelahnya jadi biru menyala. Dan di sana juga Gento mendapat penglihatan Ergaron yang bertarung dengan Demaga. Di mana Gento bisa melihat bahwa Demaga di sini cuman melindungi anaknya. Di saat yang bersamaan, Blazar Beast juga muncul di lengannya Gento. Hampir ketahuan ayam tuh ya beli di X. Nah, jadi mari kita bahas tentang Blazar Stone yang memerah sebelumnya. Untuk yang gue lihat sekarang, kemungkinan ini cuma sebagai pendeteksi bahaya. Semakin memerah dan semakin menyala berarti udah darurat banget. Dan kalau udah darurat dan bahaya banget, jadi ya Blazar Beast bakal muncul. Yang gue teorikan pas lihat episode ini ya gitu. Gak tau ya kedepannya ada teori apalagi buat kedepannya tentang Blazar Stone merah ini. Apakah buat form baru, salah satu form buat jadi Evolved Armor, ya nantikan aja lah ya. Demaga juga di sini sudah semakin terpojok, dan karena sudah muak diserang-serang, Demaga pun di sini menyerang Ergaron sampai membuat unit Motsunya copot dan jadi kayak Ergaron biasa lagi. Plus mata sebelah kiri Ergaron juga mati di sini ya. Dan untuk Ergaron di sini matanya jadi kayak buta gitu ya bertarungnya. Lumayan menarik. Dan juga di sini bilang, apa emang harus ngebunuh Tokaiju?
Jelas Gento juga menjawab, tentu karena kalau dibiarkan akan menjadi bencana bagi orang-orang. Cuman dia juga bilang, emang salah, Kaji itu kan cuma melindungi anaknya. Karena jawaban tersebut, Gento juga memutuskan untuk pergi dengan alasan untuk mencek siapa tahu ada yang tertinggal, padahal mau berubah. Gento pun di sini memesankan kepada Jun agar lewat menjaga ibunya, dan setelah itu Gento pun pergi dan berubah menjadi Ultraman Blazar. Di saat Blazar berubah, dia di sini munculnya di tempat dia berubah juga, yaitu di tempat Gento dan keluarga tadi. Nah, ini keluarganya apa nggak curiga? Karena habis berubah, besi Blazarnya langsung terbang dan ke tempat Demaga. Jadi memang pas Gento mau jadi Blazar, gak bisa langsung ke tempat atau ke koordinat tertentu. Dia mirip Nexus juga loh ya. Blazar juga di sini mempunyai dua pose pas terbang, ada yang tangannya di belakang kayak Ginga, dan terus ya kayak Ultraman pada umumnya, bisa langsung dua gitu ya. Gak pakai lama, Blazar juga di sini di awal pertarungan langsung berdoa dan langsung menggunakan Rainbow Corin-nya. Nah, di sini kita juga bisa melihat variasi lainnya dari Rainbow Corin. Setelah kemarin double Rainbow, dan sekarang ada Rainbow Corin tapi versi perisai gitu. Ya, Rainbow Barrier lah ya kalau gue bilangnya. Barulah kemudian jadi Rainbow Blizzard. Ya, jadi di sini menampilkan kemampuan Rainbow Blizzard yang berelemen es. Kita melihat juga apakah kedepannya ada elemen api, angin, petir dan lainnya nanti ya. Nah, karena kemampuan Rainbow Blizzard, Demaga juga di sini menjadi beku dan kedinginan, dan di saat Blazar akan mengakhiri Demaga dengan spell baretnya, tiba-tiba tangan satunya mencegah untuk membunuh Demaga. Karena sebelumnya Blazar melihat ada BB Demaga di bawahnya. Nah, dari sini dapat diasumsikan bahwa corak biru merah yang tidak beraturan di tubuh Blazar menandakan yang mengontrol Blazar itu siapa. Dimana di saat Blazar ingin membunuh Demaga, kan dihalangin tuh sama tangan kirinya. Nah, corak yang nyala pada saat itu warna merah, yang kemungkinan corak merah pada Blazar berarti itu Gento, dan corak biru adalah Blazar itu sendiri. Mungkin, karena ada juga yang bilang mungkin sebaliknya, karena berlawanan membuat Blazar jadi kayak orang gila di sini ya. Ya mungkin ini awal konflik Blazar dengan Gento. Sampailah dimana Pak Retsu akan memulai serangan lagi dengan rudal bertubi-tubi. Blazar yang mengetahui itu pun tiba-tiba di sini corak biru merahnya menyala bersamaan. Jadi kayak netral gitu-gituannya ya. Awalnya berbeda pendapat, sekarang jadi kayak netral gitu. Gak cuma itu, tanduk Blazar dan mulut Blazar juga di sini menyala ya. Dan Blazar juga mengeluarkan ngaumannya. Wow! Dari sanalah membuat rudal-rudalnya hancur semua. Gak mahal nih Blazar ya. Ultraman itu punya mulut weh. Wah, nih tentang Blazarnya cukup menarik loh ya. Makanya kalau kalian ada teori tentang Blazar di episode kali ini, silahkan komen. Blazar pun setelah itu lagi-lagi mengeluarkan spell baretnya lagi, tapi diubah menjadi jurus menenangkan dan menidurkan Demaga kembali. Mau dibilang variasi spiral baret juga bisa sih, karena base jurusnya bisa dibilang dari spiral baret. Dan kemudian keadaan kembali damai. Gento dan keluarganya pun juga kembali bersenang-senang. Episode 10 pun tamat. Oke, yaitu dia untuk Ultraman Blazar episode 10. Gimana menurut kalian? Episode yang menghibur banget kalau dari gua, bahkan mengandung unsur militernya lagi kayak episode 1 yang gua rasa ya. Plus drama keluarganya juga kerasa banget. Mau dibilang mirip Ultraman Z episode 11 juga bisa loh ya, karena ya mirip-mirip. Di sini kayaknya Demaga di Z Red King. Blazar yang juga sering banget di setiap episodenya munculin jurus-jurus baru atau variasi baru, jadi daya tariknya sendiri. Unik lah ya. Dan episode minggu depan yaitu episode 11 akan berjudul Escape dan akan menjadi kemunculan dari Gebarga, Big Boss dari Blazar di episode 11 hingga 12 nanti. Dijelaskan juga di preview bahwa ini adalah awal dari ancaman baru. Waduh, ini udah mau ke arti kedua nih ya. Patut nantikan si episode minggu depan ya. Episode kali ini juga udah tegang loh ya. Apakah episode minggu depan bakal tegang lagi? Yaitu aja untuk Blazar episode 10. Jangan lupa like dan subscribe dan lain-lain lah ya. Dan ya bye bye.